Tertekan selama sepekan, saudara, nilai tukar rupiah nyaris menyentuh Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Terkait hal ini, pemerintah memastikan nilai tukar rupiah masih dalam kondisi yang relatif aman. Nilai tukar rupiah kembali melemah dan nyaris menyentuh Rp17.000 per dolar AS. Kondisi ini terjadi karena tekanan dari pasar global dan keluarnya dana asing, sehingga rupiah sempat berada di kisaran Rp16.900 dan memicu kekhawatiran publik. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta masyarakat tidak panik. Ia menilai pelemahan rupiah masih dalam batas wajar dan belum berdampak besar ke ekonomi. Pemirsa, bukan Rp15.000, bukan Rp16.000, tapi Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Rupiah mencatat rekor terlemas pada sejarah di pasar luar negeri. Pertanyaannya sederhana, apakah ini sekedar gejolak saat atau sinyal bahaya harus diwaspadai? Dan bantu dapatnya di Rupiah Terlihat. Pelemahan nilai tukar rupiah yang hampir menyentuh level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat mendapat perhatian serius pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pelemahan rupiah masih dalam batas terkendali dan berdampak minimum terhadap perekonomian nasional. Menurut Purbaya, meskipun rupiah mengalami pelemahan, kondisi fundamental ekonomi domestik tetap kuat. Hal ini tercermin dari pergerakan IHSG yang justru mengalami penguatan. Ia menegaskan, pemerintah akan terus menjaga fundamental ekonomi agar nilai tukar rupiah ke depan cenderung menguat. Namun, ia mengimbau para spekulan untuk tidak mengambil posisi yang terlalu agresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Nabila Aprilia Jamil dengan NIM 24601004 dari kelas manajemen A. Nah, cuplikan yang tadi itu kita lihat bukan sekedar angka atau statistik ekonomi biasa. Pergerakan nilai tukar atau kurs mata uang adalah jantung dari ekonomi kita. Ketika rupiah melemah, ada efek domino yang besar yang terjadi di belakangnya. Mulai dari harga mie instan yang naik, biaya impor yang membengkak, hingga tekanan pada daya beli kita semua. Nah, pada hari ini kita akan membeda topik yang sangat krusial bagi stabilitas negara kita, yaitu nilai tukar atau kurs mata uang dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Secara sederhana, kurs adalah harga rupiah jika ditukar dengan mata uang asing seperti dolar AS. Indonesia sendiri menganut sistem managed floating exchange rate, di mana nilai rupiah dibiarkan bergerak sesuai permintaan dan penawaran di pasar, namun tetap dalam pengawasan Bank Indonesia. Pemahaman tentang kurs ini penting karena setiap perubahan nilai rupiah akan langsung berdampak pada harga barang yang kita beli dan kesehatan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kita harus paham kenapa kurs rupiah tidak pernah tetap. Hal ini dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Jika banyak investor asing menanamkan modal di Indonesia atau jika ekspor kita meningkat, maka permintaan terhadap rupiah naik dan nilai rupiah akan menguat. Sebaliknya, jika banyak orang yang menjual rupiah untuk membeli dolar, misalnya untuk membayar utang luar negeri atau mengimpor barang, maka rupiah akan melemah. Selain itu, kebijakan suku bunga di Amerika Serikat oleh The Fed juga sangat menentukan apakah modal akan tetap di Indonesia atau lari ke luar negeri. Nah, kita masuk ke dampak nyatanya. Harga barang saat rupiah melemah, harga barang-barang yang didatangkan dari luar negeri menjadi lebih mahal. Fenomena ini disebut imported inflation. Indonesia masih mengimpor banyak bahan baku seperti gandum atau mie instan, kedelai atau tahu tempe, hingga komponen elektronik. Ketika kurs rupiah anjlok, para importir harus mengeluarkan uang lebih banyak. Ujung-ujungnya, kenaikan biaya ini dibebankan kepada kita sebagai konsumen melalui harga jual yang lebih tinggi di pasar atau supermarket. Dan dampak bagi pelaku usaha dan industri. Banyak pabrik di Indonesia yang labelnya produk lokal, namun bahan bakunya masih impor, misalnya industri otomotif atau farmasi. Jika rupiah melemah, biaya produksi mereka meningkat tajam. Hal ini bisa menekan keuntungan perusahaan. Jika ditekan ini berlangsung lama, perusahaan mungkin harus melakukan efisiensi yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja atau kenaikan harga jual secara drastis. Stabilitas kurs sangat dibutuhkan agar pengusaha bisa membuat perencanaan bisnis jangka panjang yang pasti. Nah, ada juga dampak terhadap sektor ekspor Indonesia. Apakah pelemahan rupiah selalu buruk? Tidak selalu. Dari sisi ekspor, pelemahan rupiah sebenarnya bisa menjadi peluang. Saat rupiah melemah, barang-barang buatan Indonesia menjadi lebih murah bagi pembeli di luar negeri yang memegang dolar. Ini seharusnya bisa meningkatkan volume ekspor kita seperti komoditas sawit, batu bara, atau produk tekstil.
Namun tantangannya adalah jika bahan baku produk ekspor tersebut juga impor, maka keuntungan dari pelemahan kurs ini akan tergerus oleh mahalnya biaya produksi. Dan dampak terhadap utang luar negeri, baik pemerintah maupun perusahaan swasta di Indonesia memiliki utang dalam mata uang asing atau dolar. Ketika rupiah melemah, jumlah rupiah yang harus disiapkan untuk membayar bunga dan pokok utang tersebut menjadi jauh lebih besar. Ini bisa menekan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jika sebagian besar anggaran habis hanya untuk menutupi selisih kurs utang, maka dana untuk pembangunan infrastruktur atau bantuan sosial bisa berkurang. Dan sekarang kita bicara soal BBM. Indonesia adalah net importer minyak bumi. Harga minyak dunia dipatok dalam dolar. Jika rupiah melemah terhadap dolar, maka biaya yang harus dikeluarkan Pertamina untuk mengimpor BBM akan membengkak. Hal ini menciptakan dilema bagi pemerintah. Apakah harus menaikkan harga BBM yang memicu inflasi di segala sektor atau menambah subsidi yang akan membebani keuangan negara? Inilah alasan kenapa kestabilan kurs sangat menentukan harga bensin di kendaraan kita. Dan dampak terhadap daya beli masyarakat. Dampaknya pada dompet kita semua yaitu daya beli. Saat inflasi naik, akibat pelemahan kurs, nilai uang yang kita pegang seolah-olah menyusut. Dengan gaji yang sama, barang yang bisa kita bawa pulang dari pasar menjadi lebih sedikit. Jika kondisi ini dibarengi dengan kenaikan pendapatan, maka kesejahteraan masyarakat akan menurun. Oleh karena itu, masyarakat biasanya menjadi lebih hemat atau menunda pembelian barang-barang sekunder seperti gadget atau kendaraan saat kurs sedang tidak stabil. Dan contohnya, sebagai contoh terbaru di tahun 2024 hingga 2026, kita melihat bagaimana Bank Indonesia berjuang keras menjaga kurs di angka psikologis tertentu, misalnya 16.000 per dolar. Kita bisa melihat dampaknya pada harga barang elektronik yang cepat sekali naik saat kurs bergejolak. Selain itu, biaya perjalanan ibadah umroh dan haji juga sangat terpengaruh oleh komponen biayanya. Banyak menggunakan valuta asing. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kurs bukan hanya angka di label ekonomi, tapi kenyataan yang memengaruhi rencana hidup kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kita harus mengapresiasi peran Bank Indonesia dalam melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan kurs agar tidak terjadi guncangan yang terlalu ekstrim. Sebagai kesimpulan, nilai tukar mata uang adalah cermin dari kesehatan ekonomi sebuah bangsa. Kestabilan kurs adalah kunci agar inflasi terkendali, pengusaha bisa tumbuh, daya beli masyarakat terjaga. Mari kita dukung stabilitas ini dengan lebih mencintai produk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Dan itulah sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.